Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvi Medisra dari Prodi D3 Sanitasi Lingkungan, jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Saya akan menampilkan sebuah video tentang pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas bagi penderita penyakit diare. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, pelayanan kesehatan lingkungan dan pengendalian risiko. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna untuk mencegah dari penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Alur pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas yang pertama konseling, yang kedua inspeksi, dan yang ketiga intervensi. Konseling adalah komunikasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang sedang dihadapi. Ada 6 langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan konseling, yang biasa disebut dengan 1-7. S yaitu salam dan sambut, T yaitu tanyakan, U yaitu uraikan, T yaitu bantu, J yaitu jelaskan, dan U yaitu ulangi. Selamat siang Kak, ada yang bisa dibantu? Nah ini Kak, adik saya mengalami diare. Sebelumnya Kak, didata dulu, namanya siapa Kak? Cantika Kirani. Umurnya? Umurnya 4 tahun. Sejak kapan dia mengalami diare? Sudah 3 hari Kak. Sebelum sakit, apakah dia memakan atau minum sesuatu? Minum es kebanyakan gitu. Di mana dia minum esnya? Di warung dekat rumah. Sebelumnya sumber airnya dari air di rumah dari mana? Dari sumur. Air minumnya sebelumnya dimasak atau langsung digunakan? Langsung digunakan. Di rumahnya mempunyai jamban? Lalu apakah sebelum dan sesudah makan adiknya mencuci tangan dulu? Jarang. Baiklah, di sini diare ini merupakan satu penyakit perut yang lebih sering dialami dari biasanya. Penyakit diare ini penyebabnya bisa terjadi ada dua. Yang pertama dari penyebab langsung, yaitu dari makanan atau minuman yang tercemar oleh kuman atau penyakit dan bahan kimia yang menyebabkan diare, mungkin seperti yang dialami adik tadi. Dan yang kedua yaitu penyebab tidak langsung melalui kotoran di sembarangan tempat dengan media penularnya yaitu air, serangga, tikus, tanah, ataupun tangan sampai makanan dan minuman dari manusia. Bahaya utama diare ini yaitu kekurangan cairan dan kekurangan gizi sehingga bisa dapat menyebabkan kematian. Lalu diare ini bisa menular melalui yang pertama makanan dan minuman yang sudah tercemar oleh serangga atau tangan yang kotor, dan yang kedua yaitu permainan yang dimainkan oleh adiknya mungkin sedang kotor, dalam keadaan kotor. Lalu yang ketiga, sumber air yang sudah tercemar atau tidak dapat dan tidak dimasak sampai mendidih. Dengan tidak dimasak dengan mendidih itu kumannya masih ada di dalam air, yang menempel di dalam air. Dan yang keempat, tidak mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah makan. Mungkin itu juga yang menjadi penyebab adiknya sakit diare. Tapi diare ini bisa dicegah dengan beberapa cara, yaitu bisa minum air yang sudah dimasak atau yang dirasa sudah bersih, dan bisa membiasakan diri dengan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan dengan air yang mengalir. Lalu kita bisa makan makanan yang bergizi dan seimbang.
dan membuang air besar dan air kecil di jamban yang sudah memenuhi persyaratan kesehatan. Dan sebaiknya kita menghindari makan makanan dan minuman yang sudah tercemar oleh binatang-binatang pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, tikus, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat di dalam keluarga. Misalnya berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, dan mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan kita juga bisa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitar rumah kita. Baiklah Kak, sebelumnya nanti kami dari petugas kesehatan lingkungan akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ke rumah, dan kita akan melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Baik Kak. Didapatkan dari hasil wawancara, penyebab penyakit diare pada pasien yaitu perilaku yang kurang bersih atau perilaku yang kurang higien, seperti tidak mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan dengan sabun dan air yang mengalir, serta makan jajanan yang tidak sehat dan bersih. Dari kegiatan konseling yang telah dilakukan, akan ada tindak lanjut inspeksi kesehatan lingkungan yang akan dilakukan oleh petugas sanitasi ke rumah pasien dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Dan petugas sanitasi akan memeriksa dan mengamati lingkungan di sekitar rumah serta memecahkan masalah yang sedang dihadapi pasien tersebut. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan terhadap standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Iya. Inspeksi kesehatan lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu pengamatan fisik media lingkungan. Media lingkungan fisik yang bisa diamati yaitu media air, tanah, udara, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pengganggu. Yang kedua yaitu pengamatan media lingkungan di tempat. Ya. Yang ketiga yaitu uji laboratorium. Uji laboratorium dapat dilakukan pada laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan parameternya. Yang keempat yaitu analisis risiko lingkungan. Analisis risiko lingkungan merupakan suatu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah secara mendalam untuk memahami, mengenal, dan memprediksi kondisi dan karakteristik lingkungan yang berpotensi terhadap timbulnya risiko lingkungan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan Kak, saya Setu Medisra dari petugas kesehatan lingkungan Puskesmas. Saya ingin melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di rumah Ibu. Oh ya, silakan. Setelah saya melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di rumah adek, saran saya sebaiknya adeknya sebelum dan sesudah makan dibiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta adek juga bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumahnya dengan olahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, serta juga lebih memperhatikan makanan jajanan yang dimakan oleh adiknya, apakah jajanan itu sehat dan bersih. Intervensi yaitu tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian
untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Intervensi dapat berupa yang pertama, komunikasi, informasi, edukasi, serta penggerakan atau pemberdayaan masyarakat. Ini dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap masalah kesehatan dan upaya yang diperlukan, sehingga dapat mencegah penyakit atau gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya Selvi Medistra akan melakukan penyuluhan tentang cara menghindari penyakit diare. Penyakit diare dapat kita hindari dengan beberapa cara. Yang pertama, hindari makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, dengan kita memakan makanan yang bersih dan sehat, itu kita dapat mencegah penyakit diare. Dan juga kita dapat manfaat serta gizi dari makanan yang kita makan. Yang kedua yaitu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah buang air besar. Dengan kita mencuci tangan, kita bisa terhindar dari kuman ataupun bibit penyakit yang menyebabkan penyakit diare. Yang ketiga yaitu rebus air minum terlebih dahulu sebelum kita minum. Dengan kita merebus air yang akan kita minum, ini bisa membuat kuman atau penyakit yang ada di dalam air akan hilang atau mati. Dan juga kita bisa terhindar dari penyakit diare. Yang keempat yaitu gunakan air bersih untuk memasak. Jika kita menggunakan air yang tidak bersih, misalnya saat kita akan mencuci sayuran, maka kuman atau bakteri yang kotor tadi yang dari air yang kita gunakan akan menempel pada makanan atau sayur yang akan kita makan. Yang terakhir yaitu buang air besar di jamban. Dengan kita membuang air besar di jamban, kita dapat terhindar dari penyakit diare. Karena ketika kita buang air besar sembarangan, maka lalat atau binatang-binatang pengganggu lainnya akan hinggap pada makanan yang akan kita makan. Dan kita akan memakan makanan tersebut sehingga itu akan menyebabkan penyakit diare pada kita. Yang kedua yaitu perbaikan dan pembangunan sarana. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap air minum, sanitasi pembuangan air limbah dan sampah, serta sarana kesehatan lingkungan lainnya yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan. Pengembangan teknologi tepat guna. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada dan ketersediaan sumber daya setempat sesuai dengan kearifan lokal. Yang keempat yaitu rekayasa lingkungan. Ini merupakan upaya pengubahan media lingkungan atau kondisi lingkungan untuk mencegah pajanan agen penyakit baik yang bersifat fisik, biologi maupun kimia, serta gangguan dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga semua dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan kita lebih memperhatikan personal hygiene khususnya untuk penderita penyakit diare.
Semoga dari video yang saya sampaikan bermanfaat dan kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.